Halo guys, kembali lagi di channel saya Bro Crypto. Kali ini kita akan membahas satu koin yang memiliki berita bagus untuk kita semua, yaitu One Inch. Bagi kalian yang sudah memiliki koin One Inch, maka kalian pertahankanlah sampai mencapai keuntungan maksimal. Bagi yang belum, kalian mungkin bisa melirik koin ini untuk dijadikan investasi jangka panjang. Tetapi perlu diingat bahwa semua konten yang saya buat ini adalah pendapat pribadi dan tidak ada ajakan untuk membeli, hanya sebagai sharing untuk kita belajar semua. Berita bagus pada koin One Inch ini, dia itu memperkenalkan perdagangan OTC. Saya sempat bingung tadi itu OTC itu apakah mirip kayak binary yang di Binomo itu. Mari kita ulik lebih dalam OTC ini sebenarnya apa. Katanya One Inch ini menawarkan keamanan dan privasi maksimum. Ini pengantarnya tentang One Inch bla bla bla. Kalian bisa baca di alamat ini. Kita coba lihat apa itu perdagangan OTC, over the counter. OTC adalah jenis perdagangan peer-to-peer yang berlangsung di luar rantai. One Inch biasanya menggunakan sistem pembuatan pasar otomatis atau AMM untuk mencocokkan pembeli dengan penjual. OTC di sisi lain tidak menggunakan mekanisme AMM. Sebaliknya, OTC memungkinkan pembuat pasar swasta atau PMM untuk mengisi pesanan beli dan jual. Ini maksudnya kayak gimana ya? Saat pengguna berdagang melalui OTC di Inch, sumber likuiditas lainnya dimatikan saat pesanan pengguna dialihkan ke PMM. Jadi ini maksudnya kita itu bisa membuat pasar kita sendiri. Benar nggak sih? Coba kita baca lagi lebih dalam. Manfaat OTC. Saat pengguna berdagang menggunakan OTC, harga swap tetap. Harga swap tetap. Bagi kalian yang mungkin pernah menggunakan pancake swap, mungkin kalian tahu ketika kalian membeli suatu koin, misalnya menggunakan BNB, pasti nilainya berkurang. Misalnya total koin kalian itu di BNB itu 9 juta. Tapi ketika kalian melakukan swap, maka akan berkurang sekitar 500.000. Ini catatan bagi yang sudah menggunakan pancake swap atau aplikasi swap lainnya, kayak Uniswap, One Inch Swap ini. Nah, di sini katanya harga swapnya tetap. Coba kita baca lagi. Pembeli dengan demikian mendapatkan jumlah token yang tepat yang mereka harapkan karena harga tidak berubah selama transaksi. Kayaknya benar deh, bukannya fitur kayak begini bagus ya, yang artinya orang-orang mungkin akan beralih dari swap aplikasi lain ke One Inch. Tetapi kita belum tahu karena OTC ini kan pasar swasta, jadi mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, trader tidak terkena slip back yang biasanya terjadi pada AMM DEX. Kedua, pembuat pasar swasta atau PMM bersaing dengan diri mereka sendiri untuk menarik lebih banyak pengguna untuk berdagang dengan mereka. Kompetisi membantu menjamin bahwa pengguna akan ditawari tingkat swap terbaik. Ketiga, OTC mengoptimalkan keamanan dan privasi Inch. Ini menghilangkan slip, sehingga menangani masalah terdepan yang sering ditemui pada AMM DEX. Jadi kesimpulannya, OTC ini seperti kita itu bisa membuat pasar kita sendiri. Lalu kita menarik perhatian orang, di mana orang-orang menggunakan fitur OTC ini untuk bertukar koin dengan kita. Saya juga masih belum terlalu paham sih OTC ini kayak gimana, tetapi saya akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Ini adalah cara menggunakan OTC pada One Inch. Jadi mode OTC tidak aktif secara standar pada Depth Inch. Untuk menggunakannya, ikuti langkah-langkah ini. Kunjungi platform DEX Inch dan hubungkan dompet Anda, itu misal kayak Trust Wallet atau MetaMask kalian. Kedua, mengaktifkan OTC, klik tombol OTC di dasar layar. Oh, ini dia. Ketiga, pilih token yang akan ditukarkan dan klik tombol swap untuk menyelesaikan swap. Opsi OTC tersedia dalam mode Ethereum dan BSC. Tentu dari good news seperti ini akan membuat orang-orang dari aplikasi swap lainnya akan berpindah ke One Inch. Ini juga mungkin akan meningkatkan harga One Inch ke depannya. Coba kita melihat analisa teknikal One Inch. Ini adalah chart dari One Inch. Jika kita melihat dari chartnya, One Inch ini sudah berada pada zona demand-nya. Ketika harga menyentuh zona demand, harganya berbalik arah ke atas. Tentu One Inch juga berada pada zona resisten yang sangat kuat. Kita nggak tahu ke depannya apakah One Inch itu akan naik ke atas atau dia masih akan menunjukkan penurunan. Apalagi di sini adalah compression. Yang takutnya One Inch ini malah down ke bawah
dan melakukan sideway di sini. Tetapi dari good news yang beredar, kemungkinan harga one inch ini kedepannya akan naik. Cuman belum tahu pasti kapan, tapi semoga saja secepat mungkin. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian ingin membeli one inch atau tetap mengholdnya? Tentu ini berita yang sangat bagus. Apalagi one inch ini bukan koin receh ataupun micin, tetapi memiliki proyek yang besar untuk di hold jangka panjang. Sekian dan terima kasih, tinggalkan komen dan like bila kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual Bitcoin currency. has now almost overtaken All-time gold. high this week of $900. Now, at its peak, if you had have invested $1,000